Kembali lagi di ruang terang, kita akan menerangkan dari semua hal yang gelap. Waduh, termasuk orang-orangnya mungkin ya. Iya. Baik, di Rujak Politik Channel, dan kali ini kita akan membahas mungkin isunya nggak politik tapi lebih ke hukum. Tapi politik juga sih. Karena sangkutan dengan hukum juga. Iya, hukum dan politik emang biasanya sih agak beririsan ya. Kali ini gue agak penasaran, mungkin gue nggak begitu ahli di topik ini, tapi gue akan menanya Mas Saiful sebagai penggiat media sosial, pengamat media sosial, tentang ini kan lucu ya. Jadi ada orang yang mau dilantik atau orang yang mendaftarkan diri menjadi pejabat, tapi pernah kena sidang kode etik gitu. Iya. Iya, maksudnya kan kayak kita kan kenal ya dalam sejarah politik kita kan banyak tuh, maksudnya dapat caleg. Sebut aja orangnya siapa. Tar dulu, kan kita pakai intro dulu. Pejabat tiba-tiba kan kena kasus korupsi, tiba-tiba tetap bisa nyalek. Caleg kan gitu. Kali ini enggak, di institusi hukum ada Nurul Gufron. Iya. Dia baru aja kan habis ikut seleksi hakim agung ya. Iya, Hakim Agung. Hakim Agung. Tapi kan sebenarnya kalau yang gue tahu ya, selama gue di redaksi, gue taunya Nurul Gufron ini kan pernah ke sidang kode etik ya. Iya. Di KPK, dan salah satu persyaratan menjadi hakim agung kan tidak pernah tersangkut kasus apapun gitu. Iya, tersangkut termasuk kode etik. Gimana nih Mas Saiful, kita rujak-rujak dulu lah. Kita ngerujak sedikit. Ini ada salah satu mantan wakil KPK. Oke, salah. Periodenya Firly Bahuri. Dia CS-nya. Siapa? Namanya Nurul Gufron. Iya. Nah, dia daftar hakim agung dan lolos administrasi. Dan anehnya di persyaratan untuk nyalon hakim agung itu di poin K itu disebutkan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karir, dan sanksi disiplin dari instansi atau lembaga calon yang berasal dari non karir. Sedangkan di sini jelas beritanya udah bertebaran kemana-mana, si Nurul Gufron pernah melanggar kode etik dan dihukum potong gaji 20%. Iya benar, itu kan viral. Ya, apakah panitia seleksi hakim agung tidak punya media sosial? Masalah gini nggak tahu. Masa nggak baca berita ya masalah gitu kan? Terus ini ada lagi nih. Ini juga mungkin CS dari Nurul Gufron ya dulunya di KPK, yaitu ex penyidik juga. Iya. Pak Yudi. Iya, Yudi Purnomo kan juga udah pernah komentar tuh, dia nolak kan bahwa ya kalau emang dipikir-pikir komentarnya Pak Yudi ini bener juga. Dan bahwa artian memang selain dia pernah kena sidang kode etik, ini orang kan juga selama di KPK ngacak-ngacak. Prestasi loh. Dia bikin prestasi KPK menurun. Jadi jam rekamnya tuh udah nggak bagus. Tapi kan yang menjadi pertanyaan gue ke lo kan, ini orang kok bisa ya lolos? Iya. Ingat dengan Firly Bahuri yang sampai saat ini lebih dari 1 tahun tersangka tapi belum ditangkap. Hebatnya penegak hukum kita. Sip. Keren. Makanya kalau mau jadi tersangka tidak ditangkap, jadilah jenderal. Wah benar. Karena punya pasukan nih. Enggak, ya karena bintang. Iya sih, takut. Tapi Nurul Gufron nih Mas, menurut lo menjadi hakim agung ini tuh merupakan fenomena yang seperti apa gitu? Ya, sebenarnya dia belum jadi hakim agung, cuma dia lolos seleksi administrasi. Nah, ini kan sedangkan administrasi pertama aja dilanggar. Dia bisa lolos itu termasuk keren tuh panitianya. Semua prestasi yang luar biasa. Makanya tadi disebut apakah panitia ini tidak punya media sosial atau kok pas berita lagi rame dia lagi demam sakit panas atau dirawat atau pas ngecek cuma gini doang nih, ngecek dilihat kertasnya doang udah. Iya, atau pas nonton baca beritanya paketnya habis kan kita nggak tahu. Oh benar. Kita harus berpikir positif. Benar. Tapi kan yang harus kita ketahui bahwa ini kan kita belum lama ya kena kasus yang ketua hakim ditangkap.
ketua hakim pengadilan di negeri Jakarta ya. Jakarta Selatan Sama Jakarta sama Pusat. Surabaya kan, iya sama Pusat sama Surabaya. Iya. Itu kan ditangkap. Selatan. Ditangkap gara-gara kasus Terima suap kasus terima yang suap mana? minyak goreng. OTT itu ya, hampir 1 T itu ya. Iya, CPU ya, maksudnya Wilmar ya. Iya, Wilmar. Wilmar kan waktu. Nah, ini kan sebagai contoh, ini kan ada case bahwa hakim yang lolos administrasi saja, karena mereka PNS ya. Ini aja korup. Iya, Apalagi yang begini. Dan prestasinya Pak Nurul Gufron ini sebelumnya kan ngacak-ngacak KPK tuh. Iya. Dan ada lagi yang sangat fantastis di LHKPN-nya itu hartanya kenaikannya sangat pesat. Iya. Alasannya itu karena dia punya kontrakan. Seberapa mahal sewa kontrakan tempat dia kan gitu kan. Aduh. Boleh lah, Pas Ivan, PPATK cek-cek. Cek boleh lah itu, bener. Tapi ini kan bakal menjadi babak baru bahwa ya kita kan punya kasus. Ya kayak nggak ada orang yang Iya loh. pintar, orang yang kredibel gitu loh. Ya, gua akhirnya setuju aja tuh sama Pak Yudi tuh bilangin nama KY deh, udah coret deh tuh nama tuh. Karena udah ya harusnya sih orang kayak gitu secara administrasi mah nggak lewat ya. Iya. Dengan kalau menurut saya ini orang goib ya, ajaib dia bisa lolos di DPR seleksi sebagai wakil ketua KPK itu termasuk kan disetujui kan sama DPR, pasti dia punya link relasi yang lumayan bagus. Apalagi ini tambah lagi di daftar hakim agung dia lolos administrasi, walaupun masih seleksi panjang ya. Seleksi panjang. Cuman kan istilahnya kan ini jadi presiden buruk lah, catatannya sangat buruk untuk hakim agung yang dikatakan sebagai wakil Tuhan kan gitu kan. Iya benar, dan satu lagi sih kita juga nggak kepengennya bahwa nantinya orang yang terpilih bukan orang yang berintegritas dan teladan gitu. Iya, benar. Dan mudah-mudahan sih memang prosesnya masih berjalan ya, kalau memang bisa ada tindakan lebih lanjut, tolonglah dicek lagi. Ini orang nggak Kita di negara Indonesia nggak kurang orang pintar, orang cerdas, orang-orang yang benar-benar ingin ngebersihin lah. Banyak minta tolong lah sama panitia, sama KY, sama kepanitiaan seleksi hakim agung. Ya kita hidup sekali lah. Masyarakat bukan orang bodoh. Itu udah jelas, apalagi prestasinya nggak ada sama sekali itu kan. Malah pimpinannya jadi tersangka kan gitu kan. Ya pokoknya jangan sampai orang yang terpilih ini membawa catatan buruknya ke jabatan yang sangat agung ini gitu loh. Karena kalau buat gue pribadi kayak kita tuh udah terlalu banyak ngasih cek kosong buat orang-orang yang seperti ini gitu. Maksudnya ini kan babak baru dengan pemerintahan baru, dengan cara gaya pemerintahan yang baru. Udahlah, jangan berhenti ngasih cek kosong buat orang-orang yang kayak gini gitu loh. Sedangkan dampaknya tuh sangat luar biasa ya. Luar biasa loh. Kita perlu speak up karena kalau bukan kita yang speak up, ya siapa tahu obrolan kita didengarin orang-orang yang masih waras lah, masih sadar atau peduli dengan negara ini. Ya tolonglah orang-orang yang seperti itu, udahlah singkirin lah gitu. Soalnya kalau ini kita langsung balik lagi ke kasusnya Nurul Gufron ya. Nurul Gufron ini kan sebenarnya nggak cuma pas kode etik itu kan pada akhirnya dia gagal nyalon jadi ketua KPK kan. Ini baru KPK. Lah ini hakim agung kan gede banget jabatannya. Lebih tinggi lagi. Lebih tuh, tinggi bisa lagi. lolos. Lebih tinggi lagi jabatannya. Jadi menurut gue sih Kalau perlu ya panitia seleksi hakim agung, bisa lah diperiksa-periksa dikit. iyalah. Kalau ya itu panitianya juga boleh lah dimintain pendapat. Kenapa sih lolos? Apa Kenapa ketiduran? bisa lolos? Apakah dia nggak dapat surat putusan dari Dewas? Atau tiduran pas ngecek? Ya atau iya, semua kemungkinan Indonesia nih pokoknya random. Iya. Goib-goib. Lucu lah. Ya lucu. Kayak Lucu hal lah. gini nih, ujuk bisa jadi ketua. Iya. Sekelas Firly aja yang dulunya sebelum jadi ketua KPK aja sering melanggar kode etik, sering berperlakuan buruk aja bisa ketua KPK. Apalagi hal kayak gini tuh justru yang lurus-lurus menurut saya ya, pandangan saya itu untuk jadi orang bener di Indonesia agak susah. Iya. Untuk kepilih ya. Orang-orang yang bersih untuk daftar ini sangat susah lah untuk mendapatkan posisi yang bagus ya untuk benerin negara ini. Ya semoga aja bener-bener
kejawab ya doa gitu, dalam artian ya apa ya, ini menjadi babak baru untuk membuka orang-orang baik gitu loh. Sudah cukup KPK dirusak sama Nurul Gufron dan geng kan gitu kan. Iya, sekarang dia mau merusak Hakim Agung lagi, waduh. Iya itu sangat Pemain bro. udahlah apa Pak Panitia Hakim Agung, kita ngomong gini karena kita mengingatkan andai kata khilaf atau apa, udahlah jabatan sekali. Dampaknya luar biasa tuh ketika dia mengadilin orang yang nggak salah jadi bersalah, itu dosanya luar biasa tuh. Ngeri. Dan dampaknya kan sangat biasa, apalagi ini tadi kan kemarin baru ada Hakim Agung ketua hakim ditangkap. Itu baru hakim pengadilan itu. Iya. Sangat sempat kan dari Mahkamah Agung juga Zarof Rikar ya. Iya Zarof. Iya kan, juga sempat karena sandung hampir 1 triliun itu loh ya. Iya. Apalagi Surabaya itu ya. Nah iya, ya itu Ronald Tanur. Ya Ronald Tanur itu yang kasus itu. Nah, belum masuk lagi orang-orang yang seperti ini, waduh. Sebenarnya ya sepinter-pinternya orang berbuat jahat, ada jalan untuk dia diketahui orang-orang lain. Karena kita masih punya Tuhan yang yakin bakalan ngasih tahu dengan Tuhan punya jalan sendiri kan gitu kan. Iya benar sih, dan tapi ya mudah-mudahan benar ya Mas ya, maksudnya tolonglah dicek. Ini orang terlalu bermasalah. Iya, itu udah jelas berita di mana-mana. Iya, udah. Dia disanksi 20% potong gaji kalau nggak salah kan. Iya. Berarti kan jelas ada putusan, dan foto-foto dia lagi di sidang Dewas ada. Masa aja nggak kelihatan sih gitu kan. Masa kayak gitu lolos? Ya tinggal tanya ke KPK, ke Dewas ada nggak nih manusia ngelanggar kode etik? Mungkin Dewasnya lupa atau nggak ditanya, kan kita nggak tahu. Nggak usah nanya. Ini lu di Google ketik Nurul Gufron plus gagal sidang kode etik misalnya, kayak gitu aja dulu. Udah. Ya kalau banyak kan yang seleksi di Hakim Agung kan ada banyak. Mungkin bisa mereka dipilih dengan seleksi yang sangat ketat kan gitu kan. Udahlah, apalagi Dewan Prestasi. Ditambah lagi ada isu tentang LHKPN-nya dia yang tidak masuk akal. Alasannya pun nggak masuk akal. Ya karena dia punya kontrakan. Berapa sih harga kontrakan? Pintu. Terus dia punya berapa pintu? Usut aja pembuktian terbalik dari mana hartanya untuk dia dapat kontrakan itu, dapat harta yang fantastis ya. Iya. Besar ya. Gajinya berapa? Tinggal dibuktiin. Ya, gue mungkin bakal gue nggak bakal berbicara lebih banyak, dan Mas Ebul mungkin bakal berbicara lebih banyak. Cuman kalau kali ini udahlah, kita lihat lagi progresnya. Apakah benernya dia lolos atau bener dicoret? Pokoknya antara dua kemungkinan itu kita bakal bikin episode lagi soal Nurul Gufron. Iya. Kalau sampai lolos kita lanjut rujak lagi. Kalau nggak lolos kita ngerujak lagi tetap. Ya, tetap ya, biar negara kita itu banyak orang-orang yang speak up kayak hal yang kayak gini gitu loh. Iya, udahlah. Mudah-mudahan ini menurut jadi ruang kita buat speak up juga ya. Maksudnya dalam artian speak up untuk hal-hal yang menurut kita tuh kritis, yang imbang gitu. Betul. Tidak ditunggangi apapun. Oke, sampai jumpa lagi di Rujak Politik Channel.